Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman, NIM 1931042078, jurusan PJKRG angkatan 2019. Saya di sini akan menjelaskan salah satu materi, yaitu pencegahan dan perawatan cedera olahraga. Yang pertama, atau 1, menyusun program pencegahan cedera olahraga sesuai dengan kecabangan. Klasifikasi cedera berdasar penyebab. 1. Memar. Memar adalah cedera yang disebabkan oleh benturan atau pukulan pada kulit. Jaringan di bawah permukaan kulit rusak dan pembuluh darah kecil pecah, sehingga darah dan cairan seluler merembes ke jaringan sekitarnya. Memar ini menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Adapun memar yang mungkin terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut, dan kaki. Benturan yang keras pada kepala dapat mengakibatkan memar dan memungkinkan luka sayat. Menurut Agung Nugroho, penanganan pada cedera memar adalah sebagian berikut. 1. Kompres dengan es selama 12-24 jam untuk menghentikan pendarahan kapiler. 2. Istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut dan mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak. 3. Menghindari benturan di daerah cedera pada saat latihan maupun pertandingan berikutnya. 2. Cedera pada otot atau tendon dan ligamen. Menurut Hardianto Wibowo, ada 2 jenis cedera pada otot atau tendon dan ligamentum, yaitu 1. Sprain. Menurut Sadoso, sprain adalah cedera pada ligamentum. Cedera ini yang paling sering terjadi pada berbagai cabang olahraga. Gaim dan T berpendapat bahwa sprain adalah cedera pada sendi dengan terjadinya robekan pada ligamentum. Hal ini terjadi karena stres berlebihan yang mendadak atau penggunaan berlebihan yang berulang-ulang dari sendi. Berdasarkan berat ringannya cedera, Gaim dan T membagi sprain menjadi 3 tingkat, yaitu sprain 31. Pada cedera ini terdapat sedikit hematoma dalam ligamentum dan hanya beberapa serabut yang putus. B. Sprain tingkat 2. Pada cedera ini lebih banyak serabut dari ligamentum yang putus, tetapi lebih separuh serabut ligamentum yang utuh. C. Sprain tingkat 3. Pada cedera ini seluruh ligamentum putus sehingga kedua ujungnya terpisah. Persendian yang bersangkutan merasa sangat sakit. Terdapat darah dalam persendian. Pembekakan tidak dapat bergerak seperti biasa dan terdapat gerakan-gerakan yang abnormal. 2. Strain. Menurut Gaim dan T, strain adalah kerusakan pada suatu bagian otot atau tendon karena penggunaannya yang berlebihan ataupun stres yang berlebihan. Strain dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu strain tingkat 1. Pada strain tingkat 1 terjadi regangan yang hebat, tetapi belum sampai terjadi robekan pada jaringan muscula tendinous. B. Strain tingkat 2. Pada strain tingkat 2 terdapat robekan pada unit musculotendinous. Tahap ini menimbulkan rasa nyeri dan sakit sehingga kekuatan berkurang. C. Strain tingkat 3. Pada strain tingkat 3 terjadi robekan total pada unit
musculotendineus. Biasanya hal ini membutuhkan tindakan pembedahan. Kalau diagnosis dapat ditetapkan. Menurut Dix-Nas, otot merupakan urat yang keras atau jaringan kenyal dalam tubuh yang berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Pengertian tendon menurut Ardianto Wibowo adalah jaringan ikat yang paling kuat, berwarna keputih-putihan, membentuk bulat seperti tali yang memanjang. Menurut Ardianto Wibowo, penanganan yang dilakukan pada cedera tendon dan ligamentum adalah dengan diistirahatkan dengan diberi pertolongan dengan metode Riche. Artinya Riche diistirahatkan pada bagian yang cedera. IC didinginkan selama 15-30 detik 30 menit. C. Kompres dibalut tekan pada bagian yang cedera dengan bahan yang elastis. Balut tekan diberikan apabila terjadi pendarahan atau pembengkakan. Epilepat ditinggikan atau dinaikkan pada bagian yang cedera. Perawatan yang terdapat dilakukan oleh pelatih tim medis atau liveguer. Menurut Ardianto Wibowo adalah 1. Sprain strain tingkat 1. B. Sprain strain tingkat 2. C. Sprain atau strain tingkat 3. 3. Dislokasi adalah terlepasnya sebuah sendi dari tempatnya yang seharusnya dislokasi. Yang sering terjadi pada olahragawan adalah dislokasi di bahu, sendi punggul, paha. Karena terpeleset dari tempatnya, maka sendi itu pun menjadi macet dan juga terasa nyeri. 4. Patah tulang. Patah tulang adalah suatu keadaan yang mengalami keretakan, pecahan atau patah baik pada tulang maupun tulang rawan. Menurut Mirkin dan Hoffman, patah tulang dapat digolongkan menjadi 2, yaitu 1. Patah tulang kompleks di mana tulang terputus sama sekali. 2. Patah tulang stres di mana tulang retak tetapi tidak terpisah. Menurut Linas, patah tulang dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Patah tulang terbuka di mana fragmen pecahan tulang melukai kulit di atasnya dan tulang keluar. 2. Patah tulang tertutup di mana fragmen pecahan tulang tidak menembus permukaan kulit. 5. Krem otot. Krem otot adalah kontraksi yang terus-menerus yang dialami oleh otot atau sekelompok otot dan mengakibatkan rasa nyeri. Penyebab krem adalah otot yang terlalu lelah, kurangnya pemanasan, serta peregangan pada adanya gangguan sirkulasi darah yang menuju ke otot sehingga menimbulkan kram. Kejang. Penyebab terjadinya kram. 1. Otot terlalu lelah. Pada waktu berolahraga terjadi proses pembakaran yang menghasilkan sisa metabolik yang menumpuk berupa asam laktat, kemudian merangsang otot saraf hingga terjadi kram. 2. Kurang pemanasan, warming up, serta pendinginan, cooling down. 3. Adanya gangguan
sirkulasi darah yang menuju ke otot hingga menimbulkan kejang. Kram yang mungkin terjadi yaitu otot perut, otot betis, otot paha belakang, otot telapak kaki. Penanganan cedera pada umumnya terhadap kram otot yang dilakukan menurut Adianto Wibowo. 1. Atlet diistirahatkan, diberikan semprotan cold spray untuk menghilangkan rasa nyeri sakit yang bersifat lokal atau digosok dengan obat-obat pemanas seperti Terpain dan Salonpas gel untuk melebarkan pembuluh darah hingga aliran darah tidak terganggu karena kekuatan dan kekejangan otot pada terjadi kram. 2. Pada saat otot kejang sampai kejang hilang. Menahan otot waktu berkontraksi sama artinya dengan kita menarik otot tersebut supaya myosin, filamen, dan astin misosin dapat menduduki posisi yang semestinya sehingga kram berhenti. 6. Perdarahan terjadi karena pecahnya pembuluh darah sebagai akibat dari trauma, pukulan, atau terjatuh. Perawatan yang dapat dilakukan oleh pelatih atau tim medis menurut Adianto Wibowo adalah 1. Pendarahan pada hidung. Baru 1. Penderitaan diduduki batang hidung dijepit sedikit ke bawah tulang rahan hidung dalam posisi ibu jari berhadapan dengan jari-jari yang lain. 2. Hidung dan mulut dibersihkan dari bekas-bekas darah. 3. Kalau pemijatan tidak berhasil, maka atlet harus diberi pertolongan lebih oleh dokter atau dibawa ke rumah sakit. 4. Kalau pendarahan hidung tidak mau berhenti setelah pertolongan pertama, ini kemungkinan besar disertai patah tulang, kadang-kadang deformitas dapat terjadi. 5. Bila terjadi fraktur atau retak pada tulang hidung, maka untuk menghentikan pendarahan pada hidung tidak boleh dipijit, tetapi hanya diberi kompres dingin saja lalu dikirim ke rumah sakit. B. Pendarahan pada mulut. 1. Hentikan pendarahan dari bibir atau gusi dengan penekanan secara langsung dan kompres dingin. 2. Bila gigi goyang atau fraktur, jangan mencabutnya, kirim ke dokter gigi untuk penanganan lebih lanjut. C. Pendarahan pada kulit. Bersihkan luka terlebih dahulu dengan obat yang mengandung antiseptik. 2. Setelah luka kering, lalu diberi obat yang mengandung antiseptik seperti betadin. Apabila luka sobek lebih dari 1 cm, sebaiknya dijahit. Apabila lepuh dari robek, potongan sisa-sisa kulitnya, kemudian dibersihkan dan bebatlah dengan bahan yang tidak melekat. 7. Pingsan. Menurut Gins dan T, pingsan adalah keadaan kehilangan kesadaran yang bersifat sementara dan singkat, disebabkan oleh berkurangnya aliran darah, oksigen, dan glukosa. Ada beberapa akibat dari yaitu 1. Aktivitas fisik yang berat sehingga menyebabkan defisit oksigen sementara. 2. Pengaliran darah atau tekanan darah yang menurun karena pendarahan hebat. 3. Karena jatuh dan terbentur. Menurut Kartono Muhammad, ada beberapa macam penyebab pingsan, yaitu pingsan biasa, pingsan karena panas. Penanganan pingsan yang dilakukan menurut Kartono Wibowo adalah menyadarkan olahragawan,
mengeluarkan atau membawa olahragawan ke tempat yang tenang dan posisi tertentang kepala tanpa bantal. Melakukan pemeriksaan dengan lebih teliti lagi mengenai refleksi pupil. 8. Luka. Menurut Hartosatmoko, luka didefinisikan sebagai satu ketidaksinambungan dari kulit dan jaringan di bawahnya yang mengakibatkan pendarahan yang kemudian dapat mengalami infeksi. Perawatan yang dapat dilakukan oleh peneliti atau tim medis menurut Haryanto Wibowo. 1. Bersihkan terlebih dahulu luka tersebut. 2. Bila lepuhnya robek, potonglah sisa-sisa kulitnya, kemudian bersihkan dan bebatlah dengan bahan yang tidak melekat. Klasifikasi berdasarkan berat ringan cedera. Secara umum cedera olahraga diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu cedera tingkat 1 yaitu cedera ringan, B. cedera sedang, C. sedang berat. Strain dan sprain adalah kondisi yang sering ditemukan pada cedera olahraga. Strain adalah penyangkut cedera otot atau tendon. Strain dapat dibagi atas 3 tingkat, yaitu tingkat 1 itu ringan, tingkat 2 sedang, dan 3 itu berat. Sprain adalah cedera ligamentis. Sprain dapat dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu tingkat 1 ringan, tingkat 2 sedang, tingkat 3 berat, tingkat 4 sprain fraktur. Cedera memang bisa saja menghantui siapapun, maka dari itu para pemain sepak bola dan olahraga yang melibatkan kontak fisik langsung dituntut untuk berlatih agar tidak rentan mengalami cedera atau meminimalisir resiko mengalami cedera. Cedera olahraga. Cedera otot pergelangan kaki. Anda mungkin pernah atau bahkan sering mengalami cedera yang satu ini. Pergelangan kaki yang terelur atau cedera adalah salah satu kejadian yang paling banyak ditemui dalam olahraga. Cedera tulang kering. Cedera ini ditandai dengan rasa nyeri pada betis dan tulang kering bagian atas. 3. Nyeri pinggang atau cedera punggung bawah banyak dialami oleh Anda yang mengangkat beban, bersepeda, atau bermain golf, tenis, dan streetball. 4. Cedera bahu. Pada bahu Anda terdapat 4 otot besar yang bertugas untuk menopang dan menjaga sendi-sendi bahu. 5. Kram otot. Jenis cedera olahraga ini sering terjadi terutama jika Anda langsung berolahraga secara intens tanpa melakukan pemanasan dan peregangan otot yang tuntas. 6. Cedera lutut. Cedera lutut sering terjadi pada atlet lari, sepak bola, basket, voli, dan olahraga cabang atlet yang banyak bertumpu pada lutut. 7. Cedera siku. Bagi Anda yang sering berolahraga seperti bulu tangkis, tenis, golf, voli, atau angkat beban, hati-hatilah supaya tidak cedera siku yang ada sering menjadi tumpuan. 8. Cedera Achilles tendon. Jenis cedera olahraga ini biasanya terjadi pada otot tumit hingga betis Anda. 9. Cedera hamstring. Saat Anda merasakan sensasi nyeri seperti otot Anda ditarik pada bagian belakang paha, ini berarti Anda mengalami cedera hamstring. 10. Gegar otak. Anda pasti pernah mendengar cedera ini. Gegar otak memang sering terjadi dan menjadi salah satu cedera yang banyak ditandai di
instalasi gawat darurat di seluruh dunia. Penanganan pertama pada cedera olahraga. 1. Rest, istirahat. 2. Ease. 3. Kompres. 4. Elevation, pengangkatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.